hari ini untuk menyemangati hadirin hadirat, kita akan bacakan sebagian prestasinya putra-putri kita. Kita mulai dari putri dulu. Kenapa? Karena sayang perempuan adalah bagian dari kewajiban laki-laki. Istausu bin nisa'i khaira. Semua laki-laki yang hebat di belakangnya adalah wanita yang hebat. Katanya begitu itu. Kalau yang dorong satu hebat, kalau empat, wih. ini guyon nih, keluar dari pembahasan. Nah. Tapi tidak keluar dari kenyataan. Nah. Kata Ahmad ada satu tapi bertenaga empat. Ya. Serapopo, 4 in 1. Ya. Di samping itu, sejarah keilmuannya Islam selalu saja soft terdepan diantaranya wanita. Sayyidah Aisyah yang diceritakan tadi adalah satu-satunya wanita umat Muhammad yang dibela oleh Allah dalam Qur'annya umat Muhammad dengan 10 ayat berturut-turut. Itu laki manapun dari kalangan umat Muhammad tidak mendapatkan pembelaan yang seperti itu. Yaitu dalam surat An-Nur lembaran pojok yang kedua yang dimulai dari innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairun sampai 9 ayat selepasnya. Yang Nabi bersabda, "Khudhu hadzal dina min hadhil humaira." Ambillah agama kamu ini dari istriku si putih kemerah-merahan. Masyaallah. Istri Nabi yang tercinta. Loh, istri Nabi yang tercinta kan Sayyidah Khadijah, Pak. Wah, kamu tuh nggak ngerti bahasa. Namanya ter tuh harus ada saingannya. Kalau nggak ada saingannya bukan ter. Sayyidah Khadijah, istri Nabi yang begitu dimuliakan Nabi, begitu disayang Nabi. Kalau tersayang, tercinta harus ada bandingannya. Orang ini dengan orang ini cantik mana? Nah, ini baru. Nah, dicintai mana? Bagus mana? Nah, maka kalau istri tercinta Sayyidah Aisyah. Kalau istri setia dukung Sayyidah Khadijah. Istri mungkin begitu tinggi derajatnya Sayyidah Khadijah. Tapi kalau istri tercinta Sayyidah Aisyah. Kira-kira benar gak itu ya? Ya. Kalau tercinta satu itu ya tercinta yang bukan pada tempatnya karena belum ada saingannya. Ini omongan ini nggak perlu disetujui dan nggak perlu ditiru, masya Allah. Ya. Alhamdulillah biar santri buta santri tidak ngantuk, masya Allah. Katanya ya tadi ngobrol-ngobrol tapi ini juga jangan dimasukkan hati ya. Katanya laki-laki kalau istrinya satu itu kemungkinan masuk surganya itu banyak. Kok bisa? Iya, karena normanya laki-laki kan pengen nikah lagi. Akhirnya dia seumur hidup ngempet terus, akhirnya walladzina jahadu fina, dia akhirnya mujahadah, pahalanya banyak, maka udah simpan. Itu katanya orang yang istri satu. Ya, begitu itu wallahu alam. Seterusnya enggak perlu diteruskan. Santri berprestasi tahun 2003-2024 putri. Hafalan kitab silahkan nanti mengambil hadiah di tim bunyai-bunyai yang ada di atas. Bisa diambil dari Bu Aziz ya Allah. Nama Thaniyah Hamidah binti Zainal Arifin Temboro, hafal kitab Bulughul Maram insyaallah. Kemudian di sini ada kejuruan fikih. Di antara yang tertinggi adalah jurusan Minhaj. Kemudian Tahasus Minhaj. Yang juara satu adalah Aminah Hasna binti Kiai Uzairon Taifur Temboro. Silakan ambil hadiah. Tahasus Fathul Qorib Maita Sifa Salwa binti Bambang Lampung. Tahasus Ulumul Quran Raihanah Arifah Salwa binti Taso Sudiono Bengkulu. Tahasus tajwid 3 orang Ainul Mardiyah binti Samsudin Bima, Atiqatur Rahman binti Muallim Cilacap, Fajriyah Munawarah binti Elvino Padang. Kemudian ini ada hafalan-hafalan Quran yang termasuk terbaik di periode ini. Insyaallah ada 18 orang yang 4 anak saya. Diringkas saja biar anaknya cepat senang, biar pada
berangkat salaman, termasuk yang putra 1. Ya. Kebetulan anak saya baru 29, alhamdulillah. Yang hafal Quran 8, alhamdulillah. Yang sudah kubro 6, tahun ini 4. Nah, ini perwakilan dari 3 rumah. Rumah Banten, Surabaya, Indramayu. Nah, Kalimantan menyusul. Nah. Irfan, salaman Irfan. Nah. Kosong gurih. Nah. Ya, ambil hadiah. Ini. Gono. Kemudian anak putri Hajrah Thahirah, Sarah Mahmudah, Marwah Ruqayyah, silahkan untuk mengambil hadiahnya di Beli Aziz. Diteruskan Dela Safitri binti Sinti Sunardi Bangka, Sofia binti Jufri Riau, Khansa Sofiyah binti Abu Salam Bengkulu, Zuwairiyah binti Lukman Bangka, Duratul Mufidah binti Al-Hadi Riau, Ayu Atiqah binti Zakariyah Buton, Ida Khamsatul Lutfiyah binti Jamaluddin Semarang, Azka Aulia Rahma binti Muhammad Bilal Ciamis, Intan Lesmana binti Andri Lesmana Tangerang, Ahsanul Hasanah binti Burhan Kupang, Suci Arifah Fajrin binti Aldihasu Puani Padang, Rauhillah Yakut binti Purnomo Kuon, Diana Dewi Asraini binti Haji Samsudin Lombok, Atsilah Disa Fakiyah binti Zam Arifin Sidoarjo, Rizkiyatu Fitiyah binti Faizan Fahrullah Banda Aceh. Kemudian Sohibut Tartib, ada santri-santri yang 1 tahun penuh tidak bolos, tidak pernah tidak hadir di kelas. Jumlahnya ada 40 orang dari 10 ribuan santri putri. Nah, ini jadi termasuk pilihan benar. Yang paling banyak dari Masjid Putih. Ayumi Fadimatu Zahra, orang Temenggungan, Hafsah Duriyatun, Naina Agraini binti Munawwarah, Siti Khansa binti Qamaruddin, Formal, Anissa Alifatun binti Hambali. Ini sudah ditayangkan semua kan? Enggak ditayangkan? Enggak sempat? Sebagian. Ya, nanti tayangkan semua, ini sudah ada di situ, itu sudah ditayangkan. Ini apa itu santri Sohibut Tartib yang tidak pernah bolos dari Masjid Putih. Kemudian dari Masjid Merah ada 10 orang. Ya, Masya Allah, bisa dilihat di layar itu. Masya Allah. Kemudian sampai 86. Kemudian yang dari Taji ada 2 orang, Mutiara Hani Maisarah, ya, dari Tahfidz dan Diniyah. Masya Allah. Kemudian ustazah yang tidak pernah absen sama sekali. Dari sekian 2000-an ustazah ada dari Tahfidz yang enggak pernah absen sama sekali 8 orang mawon. Nah, dari 2000-an 8 orang aja. Masya Allah. Pertama Umi Mutmainnah, nama suami Ustadz Ahmad Ridho. Nah, Masya Allah. Ini berarti suaminya berjasa ini. Jadi istrinya enggak terlalu dicapek-capekkan 3M, masak, macak, mana. Nah. Ustadz Salasatun Saifuddin, Ustadz Mahmudah, suami Basuki Rahmat Temboro, Ustadz Muyassara almarhum, Ustadz Syafi Adnan Magetan, Ustadz Nuni Aisyah, suami Afif Manan Bogem, Ustadz Fatimah Dawud, nama suami Anwar Pekalongan, Nurul Qamariyah, PDK ini. PDK Purwodadi. Ustadz Atikah Makassar, insyaallah. Ustadzah Diniyah yang enggak pernah absen selama 1 tahun, 16 orang. Nafisah Munawwarah, Sayyidatul Munawwarah, Dika Kartika, Mauliatus Sofiyah, Alfi Khairiyah, Muslimah, Nihlah Amaniyah, Nafi Alfiyah, Harisah Maketan, Asma Khadijah, Zaratul Ilmi, Zidni Asyifa, Saula Hamidah, Ulfa Nur Khadijah, Nuratul Inayah, Novi Khalifah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, di antara yang paling mempengaruhi dunia manusia ini adalah dunia cerita. Ada santri baru, kemudian pergi ke Koperasi Putra,
salah beli buku. Santri baru seharusnya bukunya adalah buku adab-adab sunnah, Syama'il Tirmidzi, terjemah ini terjemah itu. Dia beli buku Qurratu Ain, adab-adab menikah. Nah, maka akhirnya dia baca itu, enggak jadi mondok, akhirnya pulang minta lamaran atau minta dilamar. Jadi termasuk yang paling mempengaruhi dunia manusia adalah tulisan, cerita. Maka di antara isi terbanyaknya Quran adalah cerita. Bahkan kita bisa hadir di sini karena cerita. Diceritai tanggal sekian ada pertemuan wali santri di Temboro. Akhirnya semua anak daurah ke sini gara-gara dengar cerita. Maka cerita itu terus mempengaruhi manusia. Maka di antara kewajiban lembaga keilmuan adalah untuk menyebarkan cerita baik dan menulis cerita baik. Andaikan nggak ada tulisan-tulisan cerita, hadis-hadis nggak ada semua. Hadis apa? Ceritanya sabda Nabi kita. Maka di pondok kita ada namanya lomba tulis menulis. Biar santri ini coretan-coretannya bagian dari amal jariah. Kadang-kadang orang itu begitu semangat. Ad-din yang tasyir bil qadam la bil qalam. Waduh. Ini namanya ngawure pol. Itu gabungan antara keduanya. Agama ini tersebar dengan gerak, bukan dengan tulisan. Allah berfirman allama bil qalam. Allah mengajari manusia perantaranya itu pena. Tanpa ada pena, Quran hadis gak bisa kita baca. Tanpa ada kolam kita fadilah amal nggak diterbitkan. Tanpa ada kolam kalian nggak bisa daftar di Al-Fatah. Tanpa ada kolam nggak bisa sampai ke daurah. Kelasnya kelas piro nggak ada kolam kok. Akhirnya ya kelas 1, 2, 3 sampai kelas terakhir nggak ada jadwalnya, sama semua. Data juara lomba nulis Pondok Pesantren Al-Fatah. Mulai MI, Ikrimah Usia Az-Zahra binti Basuki Rahmat Kalimantan Tengah 6B. Pengalaman belajar di Al-Fatah. Sarifah Mazaya Qanita Khansah binti Sutrisno, pengalaman belajar. Sifa Ayunida Az-Zahra binti Umar Faruk Soeharto, pengalaman belajar di Temboro. Kelas 1-3 diniyah, penangkap mimpi. Judulnya Dream Cutter, penangkap mimpi. Kategori kelas 6-6 diniyah, Nikmah Fauziah Kalimantan Timur, antar cinta lillah dan cinta linnas. Nah, cinta, hidup tanpa cinta hampa, hidup dengan cinta aja, lapar dan haus. Tahirah Adawiyah binti Ikhwanto, Temboro Karasmagetan, judul menghidupkan akhlakul karimah. Fauzan Azimah binti Hendri Dermawan 6C, memuliakan diri dengan takwa. Daurah, ya ini cocok nih, Masya Allah. Nisa Nur Alimah bin Enteng Tatang, Masjid Putih, judul karya tulis Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan golongan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah satu hal yang memastikan syahadat kita itu enggak nyeleweng, itu yaitu akidah Ahlussunnah. Dimulai penjabarannya dengan rukun iman 6 itu dijabarkan lagi dengan akidah 50. Fatimah Fauziah binti Basir Lesmana, Masjid Putih, penyimpangan akidah jaringan Islam liberal menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, josana nih wong iki. Najmiyah Al-Jannah binti Dendi Rijal, Masjid Putih lagi. Pendidikan orang tua terhadap anak perempuan menurut syariat Islam. Alhamdulillah. Kemudian semua keilmuan itu diantara rujukan terbesarnya, khazanahnya adalah perpustakaan. Sayyidina Abu Hurairah yang begitu cerdasnya, yang telah didoakan Nabi tidak lupa ilmunya, beliau punya rujukan buku untuk melihat catatan-catatan hafalan beliau. Maka di antara program kita di Al-Fatah adalah menyemangati santri untuk menjadi kutu buku, suka membaca buku,
buku yang bermanfaat untuk kemajuan ilmunya dan penjagaan ilmunya. Maka ada 12 perpustakaan di pondok kita, jumlah bukunya 10.853 judul. Ini kurang banyak. Setiap tahun kita ngalokasikan untuk ini minimal 0,5 miliar. Harapannya tahun ini bisa lebih dari itu. Jumlah pengunjung satu pekan rata-rata selama 1 tahun antara 7.000 santri sampai 80 santri. Jadi separuhnya sepertinya sudah mulai menikmati baca. Sayangnya khawatir 7.000 dan 8.000 itu orangnya sama. Yang satunya sama sekali nggak baca. Putra juara 1 adalah Halakoh Taji Putra Muhammad Ismail Pasangrangi bin Pasangrangi Masamba 3 Diniyah. Yang kedua Halakoh Utara Kahfi Lampung. Putri juara 1 Halakoh Masjid Putih nama Siti Afifah bin Muhammad Ihsan dari Madura kelas 2. Insyaallah. Juara 2 Taji Putri Maisa Nafisah binti Naharuddin asal Pemalang 1 Diniyah. Ini yang santri putri, sekarang santri putra. Nanti kalau putrinya disebut, kemudian calon putranya nggak disebut, nanti jadi kurang baik. Karena putra itu adalah yang bagian melindungi, bagian menyayangi, bagian menafkahi, bagian membela. Maka pejuang-pejuang agama yang dikenal namanya itu kebanyakan ya putra, para anbiya, tokoh-tokoh di dalam menyebarkan, mendakwahkan, melindungi keilmuan amalan umat adalah para santri putra. Maka kita akan sebutkan beberapa santri putra yang terbaik dalam ngajinya. Data kubro yang mumtaz seluruh halakoh. Yang pertama adalah Muhammad Dzulkifli, Abdullah Zubair, Abdul Fattah, Morowali, Medan, Bangka. Yang mereka menyelesaikan bacaan Qur'annya 30 juz ngikut riwayat Kisai. Nah, Kisai maka silakan ambil hadiah nanti di Pak Miftah, bukan riwayat Hafiz, riwayat Kisai. Kemudian Tamamu Ramadan di Putra ada kubronya bukan Hafsin an Asim tapi qiraah yang lain. Di antaranya ini. Kalau Hafsin an Asim sudah biasa, ini ada tambahan. Kemudian Tamamu Ramadan Jambi dengan riwayat Qalun. Muhammad Azindani Falah, Andi Muhammad Ja'far, Sulaiman, Pekanbaru, Jambi, Medan, Kisai, Jaisur Rahman, Anusanti Tangerang, Kisai. Kemudian Rizman Ahmadi bin Samsuddin Sorong, Qalun, Abi Tariq Rahmat, Risai, Qarun, Kisai, Hasan Basri, Abdurrahim Medan yang anak kecil yang biasa baca itu, Waras, ya. Muhammad Faruk bin Wan Ali Malaysia, Hafiz, yang lainnya Muhammad Muwafaq, Muhammad Alam Ihsan, Tahir, Muhammad Ridho, Muhammad Amir Hikam, Dain Fazani Akbar, Abdullah Arabi, dan seterusnya adalah dengan riwayat Hafiz. Kita yang kan? Ya kan? Bertahap, dilihat aja itu. Sampai 52 orang semuanya dianggap muftaz. Sekarang kubro, Masya Allah. Kubro hafalan kitab. Para ulama mengatakan husunuha mutunuha. Bentengnya ilmu adalah teknya ilmu. Kalau orang tuh paham apa-apa tapi teknya nggak ada yang hafal. Baca tafsir lancar, baca fikih lancar. Rujukane ayatnya udine piye? Sing penting mafhume ngene. Nah, itu enggak jos blas. Maka santri itu bagaimana usaha ya paham matannya, ya hafal matannya. Maka di antara yang kita semangati di pondok kita adalah memperbanyak hafal teknya buku-buku agama. Di teks Quran sudah tadi, kemudian teks buku-buku agama, termasuk rujukan buku agama yang tertinggi dalam fikih Syafi'i adalah kitab Minhaj yang begitu tebal. Tahun ini ada 3 orang yang hafal Minhaj, Masya Allah. Nama Imam Ahmad, wah
Katanya nama itu nggak ada kebetulan, nama itu menunjukkan nasib katanya. Namanya loh Imam Ahmad. Imam Ahmad terkenal mendengarkan Quran 30 juz, sekali dengar hafal 30 juz. Ini walaupun Imam Ahmad zaman akhir, ini hafal minhaj lumayan ya. Imam Ahmad bin Irlamuddin Papua, Masya Allah. Kitab Minhajut Thalibin masa menghafalnya 2 hari 17 jam. Wih. Ghifari Lintang Alamsah bin Sutanto Solo 2 hari 13 jam. Muhammad Zakaria bin Ikhwani 2 hari. Kemudian Mukhtasar Bukhari 2200-an hadis. Rafiul Hanif bin Ridwan dari Pati Mukhtasar Bukhari 1 hari 18 jam 26 menit. Nilainya mumtaz. Hafidh Royan bin Basmadin Aceh Mukhtasar Bukhari 1 hari 6 jam lancar. Ikhwan Al-Fikri bin Ahmad Sukirno Masamba 2 hari, nilai lumayan lancar. Riyadus Shalihin Abdurrahman di Abdi Jayamani Medan 21 jam 10 menit, nilai biasa-biasa mawon. Ammar Malaysia 2 hari sedang. Muhammad Ramadan bin Hamsahri Palembang 24 jam lancar. Bulughul Maram, Masya Allah. Azmi bin Abdurrahman Jambi lancar sekali. Ehsan Kendari Daurah Buluharam 7 jam lancar sekali, 4 jam sangat lancar. M. Hafidz Syafin Zain Abidin Medan 10 jam lancar. Nanang Qasim bin Su'aib Medan 1 hari setengah jam lancar. Sah Bondo bin Lai bin Ismail Ibrahim Flores 3 hari jayid. Wong Flores ini Masya Allah, apa itu negeri Komodo. Muhammad San Al-Farisi Cianjur 3 hari 15 jam jayid. Fathur Rahman bin Amburak bin Alimuddin Aceh jayid. Ardi bin Nur Iman Riau 10 jam lancar, tapi rawi kurang lancar. Yang kedua rawi lumayan lancar. Alif bin Syuhada Madura lumayan lancar 14 jam. Siti bin Abu Hurairah 9 jam lumayan lancar. M. Faik Mahbub Kuba Sidrab Sulsel Daurah 20 Muharram 9 jam. M. Syuaib bin Muhammad Alif 12 jam kurang lancar. Abdul Jabbar Muhammad Tri Pare 1 hari 40 menit. Alhamdulillah. Santri putra tahasus tahun ini yang berprestasi 1 orang dari Ambon. Masya Allah, Ambon manis sih. Itu yang nyanyian waktu saya SMP itu Apuse Kokondau itu bahasa apa itu? Papua apa bahasa Ambon? Papua ya? Apuse Kokondau ya Rabbi Suren Turiri Provenso Paninima bagi pasir. Enggak tahu bahasa apa itu dulu, sempat sekolah formal tuh masih mancep enggak keluar-keluar itu. Amrin Lausma bin Ahmadin Lausma Ambon Halakoh Terangkil nilai 85,6. Tahasus Ulumul Quran Muhammad Ashraf bin Mat Nasir Malaysia Halakoh Pusat 87,3. Tahasus I'dad Akif Syafa'ah bin Munaji Alamat Masamba Halakoh Terangkil 92,1. Tahasus Hadis Muhammad Raihan Rasidin bin Rasidin SPD, sarjana pendidikannya, Sorowako Pusat, Masya Allah. Tahasus Tajwid Rogiadi bin Suryagus Riau dapat sertifikat, dianggap layak untuk jadi wakil Al-Fatah dalam mengajar tajwid. Mahmudul Hasan bin Solehin Lampung dapat sertifikat. Arsad Diyaul Haq bin Sufyan Madiun dapat sertifikat. Santri tahasus minhaj yang menyelesaikan 500 masail. Jadi di sini ada tahasus minhaj yang selesai banyak. Dari yang selesai tadi ada segelintir santri yang berhasil menyelesaikan nulis pertanyaan sekaligus jawaban sekaligus dalil tanya jawab fikih Syafi'i 500 masalah. Yang setiap masalahnya sudah didiskusikan oleh tim pengujinya bahwa dia bisa mempertahankan argumennya secara fikih Syafi'i kurang lebih. Itu kalau di negeri IPB yang setahu saya orang tahasus fikih akan lulus kalau bisa nulis 200 masail.
Dan setahu saya tidak ada ujian yang terlalu sulit. Kalau di Al-Fatah usaha dipersulit. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Maka tahun ini ada 5 orang yang selesai di situ itu menyelesaikan 500 masail. Ini yang putri insya Allah menyusul, belum pernah ada. Nanti insya Allah tahun-tahun berikutnya, insya Allah sebelum Imam Mahdi datang sudah ada insya Allah. In'amul Hasan bin Abdurrahim Solo, apalagi seorang ustadz. Kalau sepanjang tahun ternyata nggak hadir, berarti ustadznya mungkin sudah perlu dibacakan Fatihah, jangan-jangan sudah bersama Wali Songo. Ustadz Irfan Rifai Temboro, Ustadz Mukhlas, Ustadz Rojab, Ustadz Abdullah Ngebyok, Ustadz Samsudin Guranggaring, Ustadz Toyib, Ustadz Yahya Sudarman Kuwon, Ustadz Fatur Rahman Magetan, Ustadz Abdurrahim bin Hidayat Sofan Temboro, Muhammad Ar-Rijalu Solehin bin Suyono Temboro, Sa'dullah bin Karto Temboro, Heru Prasetyo bin Paidi Winong, Muni Abdullah bin Abdul Hasan Jiwan, Musa, Ustadz Musa Temboro, Ustadz Husain Yusnadi Sampit, Muhammad Abbas Medan, Mangsur Temboro. Santri teraktif, insyaallah. Halaqah Darul Ulum Joko Tingkir banyak. Agus Salim Saputra Lumbang Tobing Medan, Ahmad Nur Aini Naim bin Setiono Kalteng, Baihaqi bin Abdullah Bangka, Abdul Ghani Medan, Muhammad Tariq Abdullah Banyuwangi, Faqih Fadilah Medan, Arya Finantia Salman Riau Aziz Masamba Wilton Malaysia, Hafid Morawali Alif Rahman Rombok, Rafi Mojokerto Arifin Palembang, Abu Dar Kaltim Fathur Manado, Habibur Rahman Bokor, Fahrur Palopo, lalu Khalisin Lombok, Fadilah Masamba, Andika Kuruntalo, Mukhlisun Maduan Nejat Sidrap, Abdul Halim Kaltim, Fauzan Medan, Izzuddin Kaltim, Aiman Malaysia, Nidom Malaysia, Alif TNT. TNT itu mana? Tak kira bahan peledak TNT. Sidki Palembang, Muhammad Usman Palopo, Sukron Kalteng. Juara nulis MI bisa dilihat di situ itu di belakang Muhammad ya. Kemudian kategori 4 kelas 6 diniyah Muhammad Ihsan Suhaimi, kenangan yang tersisa. Ini apa iki? Putus cinta ya kenangan tersisanya. Perjalanan Muhammad Ali bin Yusuf Kaltara, urusan fardu kifayah terhadap jenazah. Malik Ramadan bin Herman Antoni, seni menjaga kehormatan santri. Insyaallah. Kelas daurah Muhammad Zuhrul Anam bin Muhammad Kahfi Riau, peningkatan kemampuan baca dan menulis melalui gerakan literasi. Muhammad Aridi bin Udin Sulsel Poh Telu, Madhab Asyari, Teologi Ahlussunnah wal Jamaah, Madhab Ulama Saleh, Khalaf dan Mayoritas Umat Islam. Ahmad Khalil Isani bin Muhammad Fatani Jember Pusat, menghapus tema yang sering menjadi perbincangan dalam ulum Quran. Kategori takhasus menulis buku ilmu diniyah. Muhammad In'amul Hasan bin Abdurrahim Solo, mengenal Al-Quran lebih dalam. Sultan Ferdies Asres Munandar bin Ruhan Al-Mustafa Telu. Ilmu diniyah Muhammad Nasir Al-Mubarak bin Hasan Kolaka, Eksiplodia Tahlilan. Ihsan Aulia bin Safrijal Riau, mudah memahami fikih. Muzaki Rafiuddin Muhammad Said Kaltim, tidak sulit membangun keluarga sakinah. Alhamdulillah, saya kira ini cukup. Masih ada lagi yang belum dibaca? Ustaz Miftah? Cerdas cermat mana? Kemarin antar cabang ada 9 cabang yang ikut cerdas cermat. Juara pertama adalah Darul Ulum Lampung, juara bertahan tahun kemarin juga begitu itu. Kemudian juara kedua Mautong Manado, juara ketiga Nidomuddin Lampung. Nah, ini orang Lampung ini hebat-hebat nih ya. Nah, Lampung, apa artinya Lampung itu ya? Saya sendiri itu yang kebanyakan yang nyemak hafalan saya sedikit-sedikit itu orang Lampung. Ustaz Samsudin Lampung, Masdar, Markas Garong. Nah, Mas, katanya dulu nama daerahnya Masgar. Kemudian oleh Kiai Uzairon diganti Masdar, aja Masdar aja. Singkatan Markas Garong karena saking banyaknya garong di sana.
Ustaz Samsudin pernah nyamak saya 2 tahun, kemudian Ustaz Abdurrahman Al-Ihsan 4 tahun, kemudian Ustaz Miftah Lampung itu 20 tahun lebih, Masya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin al-Fatihah.